Oke, untuk melanjutkan materi yang kemarin, kemarin itu Pak Romat setelah menjelaskan terkait gejala dan dampak stres, dan ternyata kalian hampir semua itu merasakan gejala dan dampak dari stres karena saking lamanya di rumah, tidak pernah ke sekolah, tugasnya banyak, deadline-nya juga bersamaan, akhirnya kalian stres. Nah, di sini Pak Romat mau ngasih solusi bagaimana caranya agar kalian itu bisa memanajemen agar kalian itu tidak stres. Jadi intinya adalah cara mengelola stres. Nah, untuk yang pertama, nah di sini, oke, next. Nah, ini ada gambar apakah hari Anda berantakan, kemudian apakah kalian itu banyak tugas, kemudian juga bingung. Nah, mungkin ini kalian merasakan semua. Next. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah mencari solusi dan mengatasi stres pada remaja sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup seseorang bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kemudian ini ada penyebab stres pada remaja. Nah, ini kalian banget ya. Kalian saat ini adalah usianya usia remaja. Nah, di sini ada beberapa penyebab stres pada individu khususnya di usia remaja. Nah, yang pertama adalah masalah dengan sekolah. Nah, ini banyak sekali masalah dengan sekolah. Baik masalah tugas, kemudian saat ini yang kalian alami adalah masalah terkait pembelajaran jarak jauh. Nah, ini merupakan penyebab stres pada remaja. Kemudian selanjutnya ada lagi masalah dengan saudara. Nah, ini biasanya bermasalah dengan kakak atau adik. Bagi yang memiliki kakak atau memiliki adik, bisa juga ini bermasalah dengan keluarga, dengan orang tua, atau dengan saudara-saudara yang lainnya. Kemudian ada lagi masalah dengan teman atau sahabat. Jadi memang penyebab stres pada remaja ini memang banyak sekali. Yang diantaranya adalah masalah dengan sekolah, kemudian masalah dengan saudara, dan juga ada lagi masalah dengan teman atau sahabat. Kemudian ada juga bermasalah dengan orang tua. Kemudian selanjutnya ini ada tingkatan stresnya. Ada kalau buat tangga ya, tangga stres. Ada tingkatan normal, kemudian tingkatan ringan, tingkatan sedang, berat, dan juga sangat berat. Nah, ini tingkatannya ada 5, dari normal sampai sangat berat. Kemudian yang selanjutnya ada reaksi ketika mengalami stres. Oke. Reaksinya ada beberapa reaksi ya. Yang pertama adalah reaksi fisik. Ketika kita mengalami stres itu ada reaksi fisik banyak sekali. Ya, ini saya contohkan adalah sakit kepala. Nah, reaksi fisik yang kita alami ketika stres itu adalah sakit kepala. Bisa juga kita itu juga sakit perut. Nah, itu yang namanya psikosomatis ya. Ketika kita mendapati masalah fisik, kita mengalami sakit. Nah, reaksi fisik ini yang saya contohkan adalah sakit kepala. Kemudian yang selanjutnya ada reaksi emosi. Nah, reaksi emosi ini adalah biasanya mudah marah. Kemudian yang selanjutnya ada reaksi kognitif. Ini adalah susah konsentrasi. Nah, ini biasanya ketika anak-anak melakukan pembelajaran itu tidak konsentrasi, susah konsentrasi. Berarti reaksi kognitifnya ini berjalan karena stres tadi. Kemudian ada lagi reaksi sikap. Nah, ini ketika stres itu biasanya sikap kita itu menyendiri atau mudah mengantuk. Menyendiri itu dalam artian itu diajak aktivitas apapun itu tidak mau atau malas. Kalau bahasa sekarang itu mager atau nolak. Nah, itu adalah reaksi dari kita apabila mengalami stres. Kemudian yang selanjutnya ini adalah hal-hal untuk menghindar stres. Jadi ada tips-tips ya untuk kalian agar
kalian bisa terhindar dari stres. Ada banyak sekali. Nah, yang pertama itu olahraga. Nah, olahraga itu bisa lari, kemudian bisa angkat besi dan sebagainya, itu secara teratur dan secukupnya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian makan sehat dan makan secara teratur, 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian tidur yang cukup, tidak boleh begadang. Ya, tidur yang cukup. Kemudian santai atau berarti kita hatinya disenang-senangkan, jadi dibuat santai dan dibuat gembira. Kemudian bersosialisasi, serawung dengan lingkungan sekitar, tidak sendiri atau menyendiri terus di dalam rumah terus, itu tidak dianjurkan. Jadi kita dianjurkan untuk bersosialisasi agar terhindar dari yang namanya stres. Kemudian dekat dengan keluarga, luangkan waktu, beri waktu khusus untuk quality time bersama keluarga. Kemudian dekat dengan Allah, ini sangat penting sekali kita mendekatkan diri kepada Allah untuk menghindari stres. Kemudian next. Nah, bagaimana cara mengelola stres? Nah, yang pertama adalah pahami permasalahan yang dihadapi. Jadi kalian harus paham terhadap permasalahan yang kalian hadapi. Sebenarnya kalian itu bermasalah itu di mananya, itu kalian harus paham. Kemudian yang kedua, menahan emosi. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus menahan emosi. Dilarang kita itu memutuskan suatu hal itu dalam keadaan emosi, karena itu akan berakibat fatal baik untuk diri kalian maupun orang lain di sekitar kita. Kemudian berkonsultasi dengan orang lain. Nah, ini untuk mengelola stres itu hendaknya kalian itu bisa berkonsultasi dengan orang lain, curhat dengan teman yang kalian rasa, yang kalian percaya, yang kalian rasa bisa mengasih solusi. Kalau di sekolah itu bisa kalian berkonsultasi dengan bapak ibu guru di sekolah, dengan wali kelas, atau dengan guru BK atau guru-guru yang lain, itu sangat dipersilahkan. Kemudian mencari keputusan yang terbaik. Jadi kita buat opsi-opsi, banyak opsi, kemudian kita pilih opsi mana yang ingin kalian ambil agar kalian bisa mengelola yang namanya stres. Nah, ada tips ya, 4A untuk menangani stres. A yang pertama adalah avoid, yaitu menghindari. Kemudian A yang kedua adalah alter, itu mengubah. A yang ketiga adalah accept, itu menerima. Kemudian A yang keempat adalah adapt, itu adaptasi. Jadi 4A untuk menghadapi stres itu adalah yang pertama menghindari, kemudian menerima, kemudian mengubah, dan yang terakhir kita beradaptasi. Nah, fungsi dari manajemen stres sendiri ada beberapa ya. Yang pertama adalah ketika kita bisa memanajemen stres kita, nah ada hal positif yang dapat kita dapatkan, yaitu yang pertama menenangkan diri. Jadi diri kita bisa menjadi tenang ketika kita bisa manajemen stres. Kemudian belajar mencari solusi ketika kita dihadapkan masalah, kemudian kita bisa manajemen stres. Kita itu sama-sama belajar untuk mencari solusi terbaik untuk masalah kita. Nah, kemudian belajar mengatur diri sendiri. Nah, yang terakhir adalah mematangkan diri. Nah, sebelumnya kan juga ada kepribadian diri, itu adalah syarat dari kematangan diri itu apa saja. Nah, ini adalah salah satunya ketika kalian sudah bisa memanajemen stres, berarti kalian termasuk pribadi yang sudah matang. Oke, mungkin itu cukup dari Pak Rohman. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.